Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erika Trijuraida dengan NIM 204104030046 dari kelas BSA 3 atau BSA D2. Saya akan membahas mengenai sejarah fonologi atau ilmu aswat. Para ilmuwan Islam terdahulu sangat ingin mencurahkan perhatiannya kepada Al-Quran atau pemeliharaan Al-Quran. Mengapa demikian? Tentunya agar terhindar dari penyimpangan, baik itu secara makna atau bacaan. Upaya-upaya mereka dari hal tersebut yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan sifat-sifat bunyi dan makhrajnya dengan sangat detail. Dengan adanya ilmu yang sangat populer di kalangan tersebut, yaitu ilmu qiraat dan ilmu tajwid yang lahir pada abad ketiga Hijriah, yang mana tokohnya ada Abu Ubaid Qasim bin Salam dengan bukunya ilmu qiraat yang disusun oleh Musa bin Abdullah bin Yahya al-Haqqani dengan meluncurkan syair-syair yang diberi nama Qasidah al-Haqqaniyah. Tokoh selanjutnya yaitu Khalil bin Ahmad al-Farahidi dengan kamusnya yaitu Al-Ain yang disusun berdasarkan makhrajnya. Upaya dari Khalil bin Ahmad ini kemudian dilanjutkan oleh Imam Sibawayh, yang mana Sibawayh ini menyusun buku yang diberi nama Al-Kitab yang terdiri dari 4 jilid, dan yang mana jilid keempat ini Sibawayh membuat bab khusus yang berisi tentang bunyi. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Jini dalam bukunya Sirru Sina'at al-I'rab, yang mana buku ini memperkenalkan organ bicara, makhraj, dan vokal, bunyi panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal dan tipis, qalqalah, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui bahwa bunyi bahasa Arab ini adalah murni dari ilmuwan Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian dari fonologi. Fonologi ini merupakan istilah yang digunakan oleh linguistik modern yang berasal dari bahasa Yunani. Fono atau fon yang berarti bunyi dan logi atau logos yang berarti ilmu. Jadi, jika dua kata tersebut digabungkan berarti ilmu tentang bunyi. Sedangkan dalam linguistik Arab, fonologi ini disebut dengan ilmu aswat. Aswat artinya suara. Jadi, ilmu yang membahas tentang suara. Ini merupakan pengertian secara etimologi. Dan secara istilah, fonologi ini bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Artinya, ilmu aswat atau fonologi ini membahas tentang bunyi yang bersumber dari alat ucap yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, berkaitan dengan lidah misalnya, kemudian pita suara, tenggorokan, bahkan sampai ke hidung, dan beberapa alat lainnya. Maka inilah yang dikaji dalam ilmu aswat atau fonologi. Selanjutnya yaitu pembagian mengenai fonologi itu sendiri. Fonologi ini dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Jadi dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fonetik yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa.
Untuk fonetik sendiri memiliki 3 cabang pembahasan. Yang pertama, artikulatoris, yang kedua, akustik, dan yang ketiga, audiotoris. Maka ketiga cabang ini yang berhubungan erat dan berhubungan langsung dengan linguistik yaitu artikulatoris. Sebab akustik berhubungan dengan ilmu fisika dan audiotoris berhubungan dengan ilmu kedokteran. Maka di sini saya akan memfokuskan pembahasan mengenai fonetik artikulatoris. Adapun yang dimaksud dengan fonetik artikulatoris yaitu cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bunyi bahasa itu kemudian diklasifikasikan. Artinya, fonetik artikulatoris ini adalah alat-alat suara yang ada pada diri setiap manusia, yang jika digunakan maka akan menghasilkan suara yang berbunyi dan berbentuk bahasa. Yang kedua yaitu fonemik. Fonemik itu adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita sering mendapati perkataan yang sama dan pasti ada perbedaan dengan satu huruf saja. Misalnya dalam bahasa Arab, yaitu nazara dan nasara, yang mana nun, zo, dan ro yang berarti melihat dan nun, shad, dan ro yang berarti menolong. Nah, dua kata ini berbeda makna karena meskipun hampir sama, tapi ada satu huruf yang berbeda di antara dua kata itu. Perbedaan itu adalah huruf shad dan zo. Ketika menggunakan huruf shad itu berarti menolong. Dan ketika menggunakan huruf zo berarti melihat. Itulah yang disebut dengan fonemik. Selanjutnya yaitu perlu kita ketahui mengapa kita penting untuk mempelajari ilmu bunyi atau ilmu aswat ini. Tentunya memiliki 5 tujuan atau urgensi mengapa kita penting untuk mempelajari fonologi ini. Yang pertama, supaya ucapan atau bunyi yang kita sampaikan dengan menggunakan bahasa tertentu itu sesuai dengan penutur aslinya. Kemudian yang kedua, sudah jelas gunanya untuk menambah informasi, menambah wawasan kita tentang kajian ilmu aswat ini. Yang ketiga, akan bermanfaat untuk bidang morfologi, yaitu mengetahui setiap tambahan bunyi yang masuk pada suatu kata. Misalnya ketika sebuah kata kita tambahkan awalnya atau kita tambahkan akhirnya, maka akan berubah dengan makna aslinya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata rasa, lalu kita tambah dengan kata kan di akhirnya, maka akan berbeda makna dan menjadi rasakan. Kemudian yang keempat, yaitu sintaksis atau berkonsentrasi pada tataran kalimat, yaitu nada intonasi dalam susunan kata, maka kita akan bisa membedakan makna dalam irama atau bahasa tertentu. Misalnya dalam bahasa Arab, ada huruf istifham, ma, hal, dan lain-lainnya yang digunakan waktu kita bertanya, dan jelas kita tahu bahwa orang itu bertanya. Tetapi dalam bahasa Indonesia terkadang tidak ada huruf pertanyaan di situ. Tapi maksudnya bertanya. Misalnya kita menggunakan kata kamu berdiri. Kalau diucapkan dalam intonasi datar, kamu berdiri, maka barangkali itu adalah sebuah berita. Tapi jika sedikit berubah nadanya, kamu berdiri, maka itu sedikit kita ketahui bahwa itu merupakan sebuah pertanyaan. Kemudian yang kelima, yaitu semantik atau hasil telaah bahasa. Misalnya dalam kata apel dengan apel. Apel kita tahu bahwa itu nama dari sebuah buah-buahan. Jika apel adalah sebuah kegiatan berbaris di pagi atau sore hari bagi mereka yang melakukan kegiatan resmi.
baik di kantor atau sekolah dan lain-lainnya. Jadi itulah tujuan dalam mempelajari ilmu aswat. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental itu merupakan sesuatu yang menyertai fonem, baik itu bisa berupa tekanan, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan suatu emosi tertentu. Suprasegmental juga mempengaruhi bunyi bahasa. Dan fonem suprasegmental itu terdiri dari tekanan, durasi, nada, dan juga jeda. Sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari durasi. Durasi itu merupakan panjang pendek suatu bunyi yang menunjukkan lamanya waktu dipertahankan. Dan biasanya durasi itu ditandai dengan tanda titik dua tunggal dan tanda titik dua ganda. Dalam bahasa Arab, durasi atau selang waktu sangat berpengaruh dalam artikulasi suatu kata. Misalnya pada kata katabah dan katabah. Bisa kita lihat bahwa ka itu ada durasi yang ditandai dengan tanda titik tunggal. Sedangkan katabah itu tidak memiliki durasi sama sekali. Dalam perbedaan keduanya, itu menghasilkan makna yang berbeda. Karena katabah itu artinya berkirim surat, sedangkan kataba itu artinya menulis. Jadi seperti itu. Durasi ini biasanya dalam bahasa Arab disebut dengan tul as-sawt. Selanjutnya yaitu nada, dan dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan tanghim. Nada itu berkenaan dengan tinggi rendahnya bunyi. Jadi ketika ada bunyi yang diucapkan dengan frekuensi yang tinggi, maka akan menghasilkan nada yang tinggi pula. Dan juga sebaliknya, apabila ada bunyi yang diucapkan dengan frekuensi yang rendah, maka akan menghasilkan nada yang rendah pula. Nah, dalam tulisan fonetik, nada itu ditandai dengan angka sesuai dengan ketentuannya. Jadi, jika yang nada itu rendah, maka akan ditandai dengan angka 1. Apabila nada itu sedang, maka akan ditandai dengan angka 2. Dan selanjutnya apabila ada nada yang tinggi, maka akan ditandai dengan angka 3. Dan yang terakhir, apabila ada nada yang sangat tinggi, maka akan ditandai dengan angka 4. Nah, di sini juga terdapat contoh dari nada. Saya mengambilnya dari buku Cakrawala Linguistik Arab. Contohnya itu bisa dibaca, Dhahaba al-waladu ila suqi. Mengapa di bawahnya itu ada angka 3? Karena itu merupakan tanda bahwa nada itu tinggi. Dan mengapa menggunakan angka 2? Karena nadanya nada sedang. Sedangkan mengapa memakai tanda angka 2 juga? Ya, karena nada itu sedang, begitu sampai seterusnya. Bisa difahami. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tekanan, atau dalam bahasa Arab disebut nabar, dan dalam bahasa Inggris disebut stressing. Tekanan itu merupakan gerak alat ucap yang bertenaga dan menggunakan otot sehingga menghasilkan bunyi. Di sini sudah saya beri contoh mengenai tekanan. Ada kata katib dan kitab. Katib artinya penulis dan kitab artinya buku. Dari situ sudah jelas mana yang panjang dan mana yang pendek. Jadi antara tekanan atau intonasi dan durasi dan juga nada itu saling berkesinambungan dalam bab suprasegmental ini. Jadi begitu. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang jeda. Jadi, jeda itu merupakan pemberhentian sesaat dalam bunyi dalam bahasa. Dan jeda juga ditandai dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama,
Jika ada jeda antar suku kata, maka ditandai dengan tanda plus. Dan yang kedua, ada jeda antar kata dalam frase yang ditandai dengan garis miring. Yang ketiga, ada jeda antar frase dalam klausa yang ditandai dengan garis miring 2. Dan yang terakhir, ada jeda antar kalimat dalam wacana yang ditandai dengan tanda pagar. Contohnya ada kataba tilmizu risalatan. Mengapa menggunakan garis miring 1? Karena itu merupakan ke dalam contoh jeda antar kata ke dalam frasa. Jadi, kataba garis miring tilmizu, garis miring risalatan. Jadi begitu. Bisa difahami penjelasan dari saya dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan suprasegmental itu ya durasi atau tul aswaud dan nada atau tanghim, tekanan atau nabar, dan juga jeda atau waqfun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.